Jangan kami melupakan, mengabaikan, atau menganggap ringan Tuhan anugerah yang luar biasa. Your grace is so amazing. Anugerah-Mu itu ajaib, anugerah-Mu itu indah, anugerah-Mu yang menguatkan dan memberdayakan kami untuk melewati banyak hal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Minta anugerah juga pada siang hari ini sementara kami mendengar firman Tuhan, untuk kami bisa memahami dan menerima segala yang diberitakan pada siang hari ini dengan hati dan pikiran yang terbuka, supaya kami memahami kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengenal-Mu dengan cara yang lebih dalam. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan juga Roh Kudus Kau urapi setiap jemaat, supaya kami tidak hanya memahami, tapi kami mengenal kebenaran firman, mengalaminya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami mengalami kepenuhan hidup itu, kami menikmati hidup dalam segala kepenuhannya. Roh Kudus menghibur setiap hati yang hadir pada siang hari ini dengan kebenaran firman-Mu, mencerahkan pemikiran kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah yang amazing, yang tidak ada bandingnya. Dan di dalam anugerah ini kami berdiri dengan percaya Tuhan, menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saudara silakan duduk kembali dan selamat siang. Saudara-saudara, mungkin kita perlu menyadari bahwa amazing grace itu, anugerah yang ajaib itu sebetulnya tidak hanya berlaku untuk membebaskan saudara dari dosa, ya. Yang dikatakan who saved a wretch like me. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kita ini tidak terus-menerus dalam keadaan wretched gitu, dalam keadaan yang rusak. Wretched itu apa? Wretched itu perusak, bejat. Ya, wretched itu hancur saudara-saudaraku. Jadi kita perlu melihat bahwa sebagai orang Kristen, kita ini mengkonsumsi anugerah lebih banyak untuk hidup kudus daripada untuk lepas dari dosa. Ya. Jadi kesalahan orang-orang Kristen zaman sekarang adalah mereka hanya melihat anugerah itu diperlukan untuk kelepasan dari dosa. Tapi sesungguhnya anugerah itu bekerja paling maksimal waktu kita itu hidup kudus, saudara-saudara. Bukan sekedar melepaskan kita dari dosa atau membuka mata kita, tetapi anugerah itu bekerja paling maksimal. Kita justru paling membutuhkan anugerah waktu kita itu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekudusan. Dan kita juga perlu anugerah untuk kita bisa mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, saya ingin dalam rangkaian pelajaran tentang mengenal Allah, knowing God. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengenal kasih Allah, karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal kasih-Nya. Karena Allah itu kasih. Tapi ada disclaimer, ada peringatan di depan saudara-saudaraku bahwa ada kemungkinan loh ya, bahwa apa yang saudara dengar pada hari ini agak sulit diterima saudara-saudaraku. Karena saya tahu kasih Allah, anugerah Allah itu begitu ajaib. Dan kadang-kadang kita itu malah nggak bisa terima gitu, nggak percaya bahwa itu bisa terjadi. Jadi mungkin pada saat saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada siang hari ini, mungkin ada di antara saudara yang merasa, masa bisa, nggak mungkin itu, mana bisa begitu gitu. Mungkin ada. Tapi kalau itu terjadi dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, saya memohon paling tidak saudara pikirkan terlebih dahulu. Saudara bisa renungkan baik-baik. Saudara dengarkan baik-baik, dan mungkin kalau ini nanti ditayangkan di ibadah online khotbah ini nanti di minggu depan, atau nanti ada di Spotify, di podcastnya MDC Surabaya, coba saudara dengarkan lagi. Jadi saya sudah ngomong di depan, ada kemungkinan kita agak sulit mencerna atau menerima apa yang saya ingin bagikan pada hari ini. Karena apa? Karena saya sedang berusaha memperkenalkan saudara pada kasih Allah, kasih yang ajaib, kasih yang tidak dikenal oleh dunia. Ya. Kitab surat Efesus pasal 3 ayat 18-19, Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengenal, mengerti, mencerna kasih Allah. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal, ini dia. Kata mengenal yang dipakai di sini itu
juga berarti mengalami. Jadi mengenal lewat pengalaman. Oke. Knowledge itu membutuhkan interaksi. Saudara kenal karena saudara mengalami. Saudara kenal karena saudara lihat, dengar, dan sentuh sendiri. Itu namanya kata mengenal. Mengenal kasih itu walaupun dikatakan sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, saudara-saudaraku. Jadi disclaimer-nya adalah ada kemungkinan kita sulit untuk menerima atau memahami ini. Tapi sekali lagi saya mohon saudara bisa paling tidak ya bawa pulang, saudara renungkan baik-baik. Bagaimana cara untuk menerapkan ini semua. Dan mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalimat terakhir ini sangat menyenangkan saudara-saudaraku. Kenapa? Karena pada saat kita itu mengenal kasih Allah, waktu kita mengalami kasih Allah, dan waktu kita menerapkan itu dalam kehidupan kita secara pribadi, kita ini mengalami kepenuhan hidup saudara-saudara. Ada satu prinsip yang saya ingin ulang terus-menerus kepada setiap Anda, yaitu bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak berat saudara-saudaraku. Kalau saya tanya kepada saudara, mudah enggak, gampang enggak melakukan firman? Saya pikir semua kebanyakan orang akan mengatakan, oh enggak gampang, sulit. Mudah enggak untuk berserah? Hidup kudus itu gampang enggak? Oh sulit. Kita ini kebalik-balik cara pikir kita, saudara-saudara. Yang benar itu adalah kalau saudara melakukan firman, saudara akan menjumpai bahwa hidupmu akan jauh lebih mudah. Yang sulit itu hidup di luar firman, itu sulit saudara-saudara. Kita akan menjumpai pada saat kita itu menerapkan kebenaran firman Tuhan. Khususnya apalagi pada saat kita itu mengenal kasih itu dan menerapkannya, saudara akan mengalami the fulfillment of life. Saudara akan mengalami satu kehidupan yang whole, yang utuh, yang penuh. Tidak ada kekurangan, tidak ada kegelisahan. Saudara akan bisa dengan yakin mengatakan bahwa takkan berkekurangan aku. Saudara tidak akan kekurangan yang baik. Saudara-saudaraku, ini yang saya ingin sampaikan terus-menerus bahwa waktu kita mengejar kesempurnaan, waktu kita mengejar keserupaan dengan Kristus, itu bukan sebuah hal yang konyol atau sebuah hal yang berat. Enggak, saudara-saudaraku. Pemikiran ini perlu, jadi pemikiran duniawi mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, mana bisa. Dengan pemikiran seperti itu akhirnya saudara akan dirugikan, saudara akan kehilangan berkat kepenuhan hidup yang disediakan bagi setiap orang yang mengenal kasih Allah. Jadi pada hari ini kalau apa yang saya sampaikan terasa berat, terasa mustahil bagi saudara ya. Saudara paling tidak please pikirkan baik-baik, renungkan kembali, coba direnungkan kembali dalam-dalam. Jadi hari ini kita akan mengenal bagaimana kasih Allah itu. Kasih Allah itu seperti apa? Dan saudara juga jangan mengatakan, oh ini kan Allah, gitu. Saya kan bukan Allah, gitu ya. Kita mengenal Allah itu supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita itu bisa menjadi serupa dengan Dia. Tujuan mengenal Allah itu supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya itu, supaya kita meneladani. Dan by the way gini, saya kasih satu statement ya. Apa jadinya hidup saudara? Saudara itu jadi seperti apa? Saudara punya hidup seperti apa? 100% ditentukan oleh pengenalan saudara terhadap Allah. Saya ulang ya, saudara itu hidup, saudara akan jadi orang seperti apa, punya hidup seperti apa, 100% akan ditentukan oleh pengenalan saudara kepada Allah. Kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara mengenal Allah dengan cara yang keliru, atau saudara mengenal Allah yang bukan Allah, hidup saudara akan berantakan, saudara akan menyimpang. Jadi penting sekali bagi kita untuk betul-betul bisa mengenal Allah dan seluruh keberadaannya kita perlu belajar untuk mengenal Dia. Walaupun kita mungkin mengatakan tidak mungkin kita mengenal Allah, Allah itu begitu sempurna, begitu luas. Yes, tapi kita diciptakan dengan nature serupa dan segambar dengan Allah. Dan saya percaya kita punya kapasitas yang sangat besar untuk bisa mengenal Dia. Dan sejauh saudara kapasitas itu, saudara bisa mengenal Dia, saudara kenallah Dia. Karena seluruh hidup Anda akan ditentukan oleh seberapa jauh saudara mengenal Allah. Nah, khotbah pada hari ini akan saya landaskan dari Lukas pasal 15, kisah yang sangat terkenal yaitu kisah anak yang hilang. Ya, ini kisah ini diceritakan oleh Yesus pada saat dia menjumpai orang-orang Farisi itu marah waktu
Yesus ini makan dengan orang-orang berdosa. Ya, pada saat itu Yesus itu memang sukanya kumpul dan makan-makan sama orang-orang berdosa, pemungut cukai dan segala macam. Dan orang Farisi nggak suka. Jadi kisah-kisah di Lukas 15 ini diceritakan Yesus dalam konteks itu. Tapi kita akan membaca bagian yang soal anak yang hilang aja. Ini kisahnya cukup panjang. Saya akan bacakan secara cepat dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, saudara-saudaraku. Lukas 15 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ini kita cermati beberapa detail di situ ya. Lukas 15 ayat 11 dan sampai 32. Yesus berkata, seorang mempunyai 2 anak laki-laki, dan yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Papa, berikan kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Kasih aku warisan," dia bilang begitu. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Saudara perhatikan, anak sulung juga terima warisan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, dalam seluruh Alkitab tidak ada gambaran seorang bapa atau sosok Allah yang berlari. Saudara-saudaraku, Allah kita itu bukan Allah yang berlari. Satu-satunya bagian di Alkitab yang menggambarkan bahwa bapa atau Allah itu berlari menyambut seseorang cuma di bagian ini. Satu gambaran yang sangat dramatis, saudara-saudaraku. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil seolah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk. Karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihat telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi sekarang kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing aja untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Saudara-saudaraku, ini sebuah kisah yang menggambarkan tentang sifat kasih Bapa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, saya langsung aja, saudara. Yang pertama, kasih itu sabar. Kata sabar dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah long suffering, suffers long. Artinya apa? Satu kasih yang dimana oleh kasih saudara harus menanggung derita dalam waktu yang lama demi kasih. Dan ini sumbernya dari mana? Derita itu adalah dari pada saat saudara memberi kebebasan kepada orang yang saudara kasih untuk membuat keputusan. Kasih itu membebaskan, kasih itu sabar dan dia memberi kebebasan. Dikatakan kasih itu sabar, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kita tidak perlu berpikir keras untuk melihat betapa keterlaluannya anak bungsu ini. Ini anak yang kalau digambarkan menurut saya ya, hal terburuk yang bisa dilakukan seorang anak kepada papanya adalah ini. Satu, dia meminta warisan sebelum waktunya, secara tidak langsung seperti ia itu, dia itu berharap papanya meninggal begitu. Itu saja sudah sangat menyakitkan saudara-saudaraku. Dan yang kedua, dia menghabiskan warisan itu untuk berfoya-foya.
Ini gila betul. Kalau saudara kalau kita punya anak kayak gini sudahlah gitu. Tidak terbayangkan punya anak segila ini. Tetapi saudara bisa lihat bahwa Allah atau si Bapa membebaskan. Memberikan kepada anak ini apa yang dia minta. Itu kasih saudara-saudaraku. Nah di sini saya perlu hati-hati sekali. Saya sangat perlu berhati-hati. Bukan berarti terus kita itu apa itu? Ya sudah terserah. No. Dalam membebaskan seseorang untuk membuat keputusan, saudara, kalau Anda mengasihi orang itu, Anda pasti akan disakiti. Saya tahu bahwa sosok ayah ini pasti sangat sakit hati. Karena yang dilakukan anak ini betul-betul sudahlah. Hal yang terburuk, yang paling jahat dari anak kepada orang tua, ya ini saudara-saudaraku. Tetapi kasih itu tidak mengendalikan masalahnya. Nah ini seringkali kita keliru, kalau kita sayang kita harus mengendalikan. Kalau saya jadi papa di cerita ini, saya pasti akan mengatakan, lu minta apa? Warisan. Jangan harap. Kamu mau pergi, pergi aja. Tidak ada warisan bagi kamu. Jangan harap. Kita kan, saya jelas akan berperang melawan anak seperti ini, saudara-saudara. Tetapi kasih tanpa kebebasan itu menjadi nggak mungkin. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengasihi kita, dan kita juga tidak bisa dipaksa untuk mengasihi orang. Ini salah satu hal yang paling berat dalam mengasihi, karena kasih yang seperti ini, saudara-saudaraku, itu ya, selalu akan mendatangkan sakit hati. Dan sakit hati itu akan menjadi makin buruk kalau kita tuh cenderung punya sifat mengendalikan. Apa yang membuat sakit hati, ya, yang membuat hati itu sangat sakit. Pertama itu cinta. Kalau saudara tidak mau sakit hati, jangan mencintai siapapun. C.S. Lewis pernah membuat satu statement, dia bilang bahwa kalau Anda tidak mau sakit hati, hatimu disimpan aja, dikubur dalam-dalam. Jangan sentuhkan dengan orang lain. Don't love anything. Jangan mencintai hewan peliharaan, jangan mencintai hidup, jangan mencintai apapun. Tutup rapat-rapat hatimu, masukkan peti katanya gitu. Tapi pada saat yang sama, hatimu akan mati. Hatimu akan mengeras jadi batu, katanya begitu. Jadi sakit hati itu saudara-saudaraku, resikonya cinta. Cuman kalau saudara bersifat mengontrol, saudara tidak rilis saudara-saudara, Anda akan kepahitan luar biasa. Semua orang itu pasti pernah disakiti dan pasti pernah menyakiti orang. Kenapa? Kita orang berdosa. Dan yang kedua, kita semua punya ekspektasi, ya enggak? Kita ini punya norma, punya harapan. Dan orang dalam kebebasannya bisa melanggar semua itu. Nah, tapi saudara perlu mewaspadai juga. Ini di sini saya harus hati-hati. Melepaskan itu tidak sama dengan mengabaikan. Oh kalau anak kita salah, berarti kita biarin Pak. Tidak. Salah satu hal yang mesti kita ajarkan kepada anak kita itu bukan kendali, tapi kita ajarkan pada mereka setiap keputusan itu ada resikonya. Itu juga yang dilakukan oleh sang ayah ini. Dia membiarkan anaknya, saudara-saudaraku, jatuh ke dalam kehinaan yang luar biasa. Anak ini ekstrim memang, dia melakukan kejahatan yang luar biasa kepada papanya. Dan pada akhirnya dia menerima akibat yang juga sangat luar biasa. Satu, dia bekerja pada orang asing. Jadi dalam budaya Yahudi, saudara-saudaraku, orang kalau jadi budaknya orang asing, itu sudah istilahnya sudah kejatuhan yang sangat dalam. Yang kedua, pekerjaannya jaga babi. Itu yang nomor dua, itu pekerjaan yang paling dihindari oleh orang Yahudi, karena babi itu haram, saudara-saudaraku. Kalau kita enggak ya, harum babi itu. Bagi orang Yahudi, saudara kerja sama orang asing, yang pertama, yang kedua jaga babi. Yang ketiga, enggak bisa makan. Mau makan makanannya babi aja enggak ada yang ngasih. Ini menunjukkan sebuah kondisi yang sangat buruk. Dan si papa somehow dia enggak turun tangan. Dia biarkan anaknya mengalami itu. Kasih yang melepaskan itu saudara-saudaraku.
Tidak cuma menyakitkan saudara waktu saudara membiarkan anak ini melakukan apa yang dia mau, tapi mungkin yang lebih menyakitkan adalah pada saat kita melihat orang yang kita kasih itu menerima akibat dari apa yang dia perbuat. Jadi sakit hati ini memang menurut saya tidak bisa dipisahkan dari kasih. Tapi kalau saudara membelenggu, saudara kemudian mengambil alih kendali, saudara, kasih itu menjadi nggak mungkin. Bisa saja orang yang saudara kendalikan itu akhirnya melakukan semua dengan cara saudara. Bisa, mungkin anak. Saudara paksa dia, kalau kamu nggak nurut, keluar. Kalau kamu keluar, papa nggak mau tahu lagi, itu pengabaian. Tapi kalau itu saudara lakukan, ada dua kemungkinan. Anak itu nurut tanpa mengasihi saudara, atau anak itu berontak dan tidak mengasihi saudara. Dua-duanya hilang kasihnya saudara-saudara. Karena kasih tidak bisa ada tanpa kebebasan untuk memilih. Tanpa kemerdekaan untuk memutuskan, kasih itu menjadi nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana kita kemudian bisa bisa menerapkan kasih seperti ini? Tidak gampang. Paling tidak saya ingin katakan pada saudara begini, bahwa kita harus selalu siap untuk terluka. Tetapi di sisi lain, luka itu tidak otomatis menghancurkan kita, enggak. Luka hati itu gini, luka hati itu kita terima sebagai bagian dari kehidupan. Keniscayaan karena kita hidup di dunia yang berdosa. Jadi long suffering, sabar, ya sudah. Dan kita juga tidak boleh membuang luka itu. Kalau saudara membuang luka itu dengan cara apa? Saudara ngabaikan, wes sak karepmu, terserah kamu. Aku tidak mau tahu lagi. Saudara melakukan itu, sakit hatinya hilang. Tapi kasihmu juga hilang. Dan itu juga tidak akan membawa kebaikan. Nah ya kan, jadi saudara mungkin mikir, cek sorone gitu kan. Enggak saudara-saudaraku, karena justru pada saat saudara melakukan ini, rasa sakit itu tidak akan menjadi sesuatu yang meracuni saudara. Ya, nanti coba, ini dia. Dan kasih itu tidak pernah berakhir saudara-saudara, kasih setia untuk selamanya. Kita melihat bahwa sang bapak ini ya, begitu dia melihat anak itu, si ayah ini sama sekali tidak perlu mikir. Loh, arek yang balik gitu. Ya apa, tak marahi dulu, tak kutuki dulu atau gitu. Enggak, begitu dia, rupanya hati bapak nih dalam sakit hatinya, dia merindukan anaknya pulang. Dan begitu dia lihat dari jauh, anak itu mungkin tidak berani mendekat. Si bapak yang berlari, saudara-saudaraku. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Tidak pernah Allah berlari itu, tidak ada. Ada lagunya tuh, When God Runs itu, saudara-saudara. Sampai dibikin lagu. Bagaimana kita bisa seperti ini? Kenapa si papa ini bisa melakukan itu kepada anaknya? Dia berfokus pada nilai. Dia berfokus kepada value dari anaknya, saudara-saudara. Kita nih mungkin setiap orang ini berharga, saudara-saudara. Setiap orang ini berharga. Oh ya, orang ini memang sudah melakukan hal-hal yang sangat jahat. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah anak. Bahwa dia itu bernilai. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan bapaknya. Tidak mengubah fakta itu, saudara-saudara. Kalau kita berfokus pada kepentingan kita, pada kendali kita sakit hati. Saya percaya bahwa luka hati itu tidak harus mengakhiri kasih, tapi justru memurnikannya menjadi kasih yang tidak egois. Saya percaya saudara-saudaraku seringkali kepahitan, ya bukan seringkali lah, menurut saya kepahitan itu bukan bersumber dari dosanya orang, kepahitan itu bersumber dari dosa kita sendiri yang mementingkan diri sendiri. Saya ulang ya, kepahitan itu sumbernya bukan kesalahan orang lain. Kepahitan itu bersumber dari dosa kita yang mementingkan diri sendiri.
Kepahitan timbul karena kita berusaha mengendalikan. Kepahitan timbul karena kita merasa kita berhak menerima ketaatan dan kasih dari orang ini. Aku sudah mencintai dia setengah mati, semua sudah saya kasih ke dia. Kok berani dia melakukan semua itu kepada saya? Muncullah kepahitan. Kita langsung memandang orang itu rendah, sikap menghakimi saudara-saudaraku. Itu sebabnya saya percaya waktu kita mengasihi orang dengan kasih Bapa, kita tidak akan diracuni oleh kepahitan. Oh kita terluka, iya. Saudara-saudaraku, luka, suffering itu tidak otomatis berlawanan dengan sukacita kok. Yang melenyapkan sukacita kita itu sebetulnya adalah dosa kita. Luka hati itu tidak otomatis orang yang terluka karena mengasihi tetap bisa bersukacita. Tetap bisa bersukacita. Tapi fokusnya memang tidak boleh pada diri sendiri, saudara-saudaraku. Nah itu masalahnya kita sebagai manusia, ya seringkali kita ini kan sebagai orang tua, ya kan kita mendidik anak kita, menyayangi, memelihara. Semua kita kasih, tahu-tahu kok anak kita bisa berlaku seperti itu. Kok bisa ya gitu. Saya akan mengatakan begini, saudara-saudaraku, bisa memang gitu. Penting sekali dalam hidup kita jangan kaget dengan dosanya orang lain. Termasuk jangan kaget dengan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Kalau saudara kaget, saudara goncang, saudara enggak siap, saudara akan terluka parah. Jadi kalau saudara menikah, saudara punya anak, saudara punya orang tua, saudara punya sahabat aja, setiap kedekatan saya pikir ya akan terjadi yang namanya luka. Selalu. Dan apa yang harus saudara lakukan? Saudara belajar rilis. Kalau orang itu memutuskan sesuatu yang sama sekali melawan saudara, tentu saja kita mesti ngasih nasihat, ya enggak? Kita mesti ngasih jangan. Kalau kamu lakukan ini, nanti begini. Kamu lakukan ini, nanti begini. Bukan berarti kita mengabaikan saudara-saudaraku. Tadi kan saya katakan, misalnya begini, berarti anak kalau salah biarin aja. Tidak. Kalau anak saudara masih kecil, saudara harus kasih tahu dia resiko. Anak kita masih kecil, masih umur 4-5 tahun, kita gampang mengajari dia. Kalau dia nakal, dulu kalau anak-anak saya nakal, saudara-saudaraku, saya hukum berdiri di depan tembok, saudara-saudara. Anak-anak saya itu, ayo berdiri setrap gitu di depan dinding. Kadang-kadang saya pukul pantatnya. Nah namanya anak-anak kalau mereka berdiri di depan tembok, langsung tangannya main-main tembok, dia garuk-garuk tembok, dia gambar-gambar di tembok. Tidak bisa, tangan di belakang saya bilang gitu. Tidak boleh asik sendiri. Saya memang mau ingin membuat mereka sangat bosan gitu supaya mereka jerah. Akhirnya saya kasih gantungan baju suruh pegang begini di belakang ini. Tidak boleh terlepas gantungan bajunya. Itu menyiksa sekali bagi anak-anak. Supaya mereka tahu konsekuensi perbuatan mereka. Tapi begitu anak itu bertumbuh, bisa mikir, bisa memutuskan. Kita tidak bisa menyuruh anak SMA, ayo berdiri di depan tembok saudara-saudaraku. Tidak mungkin, apalagi kalau sudah kuliah, saudara pukul pantatnya. Tidak masuk saudara-saudara, tidak bisa. Satu waktu saudara menyadari bahwa kita hanya bisa memberikan nasihat dan masukan. Dan setelah itu mereka harus memutuskan sendiri. Dan keputusan mereka bisa melukai Anda. Kita tahu ini keputusan yang keliru. Kita coba bicara. Kalau kamu ambil keputusan ini dan ini yang akan terjadi. Kalau dia meneruskan itu, saya kasih tahu saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sebagai manusia ingin mengendalikan. Bentar dulu, selama kamu masih di rumah ini, kamu nurut kata Papa. Itu kontrol, itu mengendalikan. Berhasil enggak? Berhasil secara luar. Anak itu mungkin akan nurut, tapi satu kali, saudara akan tahu bahwa dia sama sekali tidak mengasihi saudara. Kenapa? Begitu kasih itu dikendalikan, kasih itu mati. Amin. Tidak gampang saudara-saudara, sangat tidak gampang. Fokusnya apa sih? Belajar untuk lepaskan kendali, lepaskan ego. Ini loh yang namanya mikul salib sangkal diri. Dan saya pikir begini, kita tidak bisa langsung, ini betul ya wis besok tak biarno anakku. Bukan begitu juga.
Saudara, dalam kasih itu selalu ada long suffering. Tapi dalam long suffering itu ada freedom. Ada, saudara sendiri pun dibebaskan dari sakit hati, saya kasih tahu. Dan yang ketiga, saudara-saudara. Kasih itu bersukacita untuk pemulihan. Dan ini juga tolak ukurnya. Ya, kita lihat bagaimana begitu anak itu pulang, si papa ini bersukacita luar biasa. Tetapi, ini dia. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kita coba fokus dulu pada si anak sulung sekarang. Dia marah, tidak mau masuk. Saya yakin saudara ngerti lah kenapa si anak sulung marah. Mungkin kita kalau jadi anak sulung juga marah. Kok enak gitu kan. Kok enak banget. Minta warisan sebelum waktunya. Dihabiskan foya-foya, sakarep dewe gitu kan. Terus balik-balik langsung dipestakan. Kok enak banget gitu. Saudaraku, ini kemarahan yang manusiawi sebetulnya. Kemarahan ini juga yang dialami oleh Yunus. Nabi Yunus itu. Nabi Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Dia gak mau, diam-diam. Pokoknya dia tahu dia harus ke Niniwe, tapi dia tahu juga, Niniwe itu jahat. Bangsa yang layak dihukum. Tidak layak terima anugerah Tuhan. Dia lari dan singkat cerita dia dimakan ikan. Terus begitu ikan itu memuntahkan dia, kelihatannya dimuntahkan di Niniwe, saudara-saudaraku, di pinggir laut situ. Ya oke lah, ya wis dia lakukan. Betul, begitu dia khotbah, Niniwe bertobat, rajanya bertobat semua, pakai kain kabung dan segala macam. Dan Tuhan membatalkan rencananya. Saudara tahu apa yang terjadi? Yunus sangat marah dan dia mengatakan, aku mati aja, bunuh aku. Yunus sangat marah melihat Niniwe itu bertobat, saudara-saudara. Nah ini kita perlu perhatikan. Kok bisa ya? Tidak adil, saudara-saudaraku. Kita merasa bahwa ini tidak adil. Saudara-saudaraku, pemulihan itu lebih penting daripada kesalahan. Kasih itu melihat pada pemulihan, bukan pada dosa seseorang. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk orang lain, untuk diri saudara sendiri. Banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, sadar-sadar kita tuh marah terhadap diri sendiri. Kenapa? Kita jatuh bangun di beberapa hal. Saya berkali-kali frustasi, aku ini kepingin gini, aku tahu aku ini mestinya seperti ini. Tapi tidak berhasil gitu. Manusia itu ya punya beberapa watak karakter yang kayaknya tidak bisa dirubah. Jauh lebih mudah memindahkan gunung daripada merubah karakter orang, saudara-saudara. Ya kan, kalau kamu percaya gunung ini pindah, gunung ini akan pindah. Gunung pindah itu masih masuk akal. Dikeruk ekskavator pelan-pelan 1-2 bulan, 1-2 tahun hilang gunung itu pasti. Tapi wataknya manusia, sudah watak karakter saudara-saudaraku, wangil tenan itu saudara-saudara. Iya kan. Nah kadang-kadang kita ini frustasi dengan diri sendiri. Tapi saya katakan, kalau saudara jatuh bangkitlah. Karena kebangkitan itu lebih penting daripada kejatuhan saudara. Tidak usah disimpan kesalahan itu. Belajarlah mengampuni dirimu sendiri. Saya punya prinsip. Ya, prinsip saya sederhana. Selama saudara mengarah ke arah yang benar, selama saudara bergerak ke arah yang benar, saudara jatuh berapa kali itu tidak penting. Sepanjang arahmu betul. Saudara mengarah ke arah yang benar, begitu saudara jatuh, segeralah bangkit, pasang senyum lebar di wajah saudara, dan melangkahlah terus. Gak usah terlalu, aduh kok gini sih, kok gitu sih. Sudahlah, periksa aja saudara itu mengarah ke arah yang benar enggak. Kalau arahnya enggak benar, bertobatlah, metanoia, change your mind, ubah cara pikirmu, berbeloklah. Arahkan dirimu pada arah yang benar. Dan akan selalu ada satu langkah ke depan. Gitu. Oh, aku mau jadi seperti Kristus. Aku mau memiliki kasih Allah. Aku mau menjadi orang yang suci di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi orang yang menggenapkan rencana Allah. Itu yang saudara kejar. Tidak jadi soal seberapa kali saudara gagal, jatuh, tertelungkup di jalan itu. Selama itu jalan yang benar,
Saudara punya eternity untuk bangkit kembali. Untuk saudara mau punya kesempatan kekal untuk terus bangun dan bertumbuh dan berubah dan menjadi lebih sempurna. Every time. Makanya Tuhan tuh kalau ketemu dengan orang yang bertobat, dia enggak pernah tanya, kamu seberapa kali kayak gini? Enggak pernah. Sadar enggak kamu tuh kayak gini? Enggak pernah. Si papa ini, si anak bahkan bapak aku sudah berdosa. Papa ini bahkan tidak mendengar, tidak merasa perlu mendengar penjelasan anaknya. Bagi dia, anaknya pulang itu sudah cukup. Bagi Tuhan, begitu saudara mau kembali pada Tuhan, sudah cukup. Saudara tidak perlu menjelaskan, Tuhan, sorry Tuhan, waktu itu aku, ya sudahlah, Tuhan bilang iya ya, aku tahu. Sebelum kamu melakukannya aja, aku sudah ngerti kok. Yang penting kamu balik, yang penting kamu tuh bangkit, yang penting kamu tuh melangkah lagi. Jangan berhenti terus bikin alasan, tidak bisa. Tidak segampang yang dikotbahkan. Kita manusia tidak sempurna. Dengan semua alasan itu, saudara-saudaraku, Anda tidak cuma berhenti, Anda tuh mundur berbalik arah dan menuju kepada arah yang keliru. Hidup Kristen itu tidak gampang, saudara-saudaraku. Tapi kalau saudara melangkahnya benar, semua itu jadi sedap. Tadi kan saya bilang, sukacita dan suffering itu bukan sebuah kontradiksi. Contoh ya, saudara kalau hobi olahraga, lari maraton, main tenis, main pingpong, main apalagi ke gym ya. Olahraga itu menyakitkan loh saudara-saudara. Menyakitkan, otot saudara sakit, badan saudara sakit semua. Saudara malah bisa cedera, bisa tubruan. Ya kan? Apalagi kalau saudara olahraga mau bela diri saudara-saudaraku. Anda bisa babak belur dipukuli orang. Tapi, Anda senang. Bukan senang dipukuli, bukan saudara-saudara. Anda senang melakukan itu, Anda senang berlelah-lelah, Anda kok senang menyusahkan tubuh saudara. Hidup tuh kayak gitu. Suffer enggak? Suffer. Tapi menderita dalam kebenaran. Itu mendatangkan sukacita. Tetapi kalau saudara milih enak, ya kan, enggak usah olahraga, makan tidur terus. Apakah hidup seperti itu penuh sukacita? Menurut saya enggak. Karena tanpa perjuangan hidup itu enggak ada artinya. Tanpa arti, sukacita itu tidak ada wujudnya saudara-saudara. Sukacita itu saudara dapatkan waktu saudara menjumpai bahwa semuanya baik dalam hidupku. Bahkan penderitaan ini pun mendatangkan hal yang baik. Jadi pemulihan itu lebih penting. Saudara tidak usah nyimpan ngitung kesalahan saudara. Berapa kali aku jatuh? Tidak penting. Yang penting apa? Tiap kali jatuh, yang penting apa? Arahnya benar dulu. Dan 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Dan yang dihitung sama Tuhan apa? Kebangkitannya, bukan kejatuhannya. Selama pertandingan belum berakhir, semuanya juga masih belum berakhir. Kemenangan masih tersedia di depan mata. Makanya saudara-saudaraku, jangan pernah menunda pengampunan. Saya menggambarkan anugerah pengampunan itu kayak nafas. Mungkin ada orang berbuat salah di depan saudara, kayak orang buang gas di depan saudara. Wih, busuk ah. Busuknya luar biasa. Apa yang saudara lakukan? Buang napas cepetan. Jangan disimpan. Wih busuk, tak simpan dulu. Terlalu orang gitu, awas kamu ya gitu. Sudah busuk, buang, saudara pergi sebentar, tarik napas, ambil udara segar, ya saudara balik lagi. Pengampunan itu semudah itu kan? Iya seharusnya sih. Tapi yang membuat orang tidak bisa ngampuni apa? Ego. Apa haknya dia menyakiti saya? Saya sudah berbuat, makin saudara mengasihi orang, terus makin besar ego saudara akan makin sulit mengampuni yang orang yang saudara kasih itu nantinya. Makanya mikul salib sangkal diri itu saudara-saudaraku, itu bukan pengorbanan. Saya hari ini ya sudah tidak melihat kehidupan Kristen sebagai kehidupan berkorban atau bayar harga, no. Kekristenan itu bukan pengorbanan. Karena semua yang saudara berikan itu dikembalikan sama Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Bukan pengorbanan itu. Salib itu membebaskan Anda untuk punya kehidupan yang penuh. Menyangkal diri itu mematikan ego. Dan orang yang egonya itu dimatikan, disalibkan. Maka Tuhan menjadi segala-galanya. Dan begitu Tuhan menjadi segala-galanya saudara-saudara, Anda akan menemukan bahwa hidup itu ternyata lurus-lurus aja. Lempeng-lempeng aja. Gampang. Yesus bilang, kuku itu ringan dan bebanku itu enak.
enak dan ringan hidup itu. Ada beban, ada kesulitan, ada kesakitan, ada. Tapi yang membuat semuanya jadi sangat menyakitkan, itu bukan masalah itu sendiri, tapi ketakutan saudara, kesombongan saudara, ego saudara, itu yang membuat semua jadi sangat menyakitkan. Jadi dengan kasih yang seperti ini saudara-saudara, Anda terima kasih Tuhan seperti itu, terapkan. Belajar untuk mengampuni. Satu hal saudara-saudara terakhir ya, ini kita mungkin mengatakan, waduh enggak bisa. Memang enggak bisa, siapa yang bisa? Makanya kita perlu anugerah. Ya kan, nanti saya bilang di awal, anugerah itu bukan cuma soal kita dibebaskan dari dosa, tapi anugerah itu justru lebih kita perlukan supaya kita tuh mampu melakukan semua ini. Oke Pak, saya kepingin hal ini, terus caranya gimana? Bagi saya gini saudara-saudaraku, langkah pertama selalu adalah kepingin. Mau enggak kita punya kasih yang seperti ini atau mengalami kasih yang seperti ini? Mau enggak? Caranya mau gimana Pak? Bisa enggak kita melihat keindahannya? Visi itu selalu dimulai dari kesadaran tentang keindahan. Wih, luar biasa ya, amazing grace ya kan. How amazing, betapa amazingnya kalau aku bisa hidup di dalam ini. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepingin, aku mau Tuhan, aku mau. Nah itu langkah pertama, mau. Yang kedua baru cari cara. Buat keputusan dulu, Tuhan aku mau. Oke, mau? Ayo ambil keputusan. Ya saya ambil keputusan, saya mau menuju ke sana, mendapatkan hal itu. Yang ketiga baru cari cara kayak apa. Caranya memang tidak bisa langsung, tidak bisa besok tiba-tiba sudah besok menjadi orang yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tidak bisa. Kasih itu tidak bisa kasih itu bukan sekedar kata kerja. Kasih itu identitas, saudara harus menjadikan dirimu sebagai orang yang loving person. Bukan sebuah skill yang saudara bisa latih, tidak. Kasih itu keluar dari identitas saudara. Tadi pagi saya tidak ngomong ini. Kasih itu adalah saudara melatih dirimu sedemikian sehingga saudara menjadi orang yang berkarakter mengasihi. Kasih itu bicara masalah perubahan, identitas perubahan karakter yang mendalam. Makanya akhirnya segala hal yang menuju pada pertumbuhan rohani itu saudara kejar. Disiplin rohani, berpuasa, solitude, membaca dan menghafalkan firman. Saudara hidup sederhana, disiplin-disiplin seperti itu saudara lakukan untuk melatih diri saudara dan dengan berbagai disiplin ada sesuatu yang berubah di dalam sini. Nah kalau ini berubah, saudara menjadi seperti Kristus, otomatis kasih seperti ini akan muncul. Jadi kita tidak bisa memperjuangkan kasih ini langsung, aku ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi. Pasti tidak bisa, pasti gagal sudah. Tidak mungkin. Kita perlu menginginkannya, minta Tuhan bekerja, minta anugerah, terus apa? Melatih diri kita untuk mulai menjadi seperti Tuhan dalam segala area. Belajar hidup kudus, hidup sederhana, belajar rendah hati dalam segala sesuatu, belajar berpuasa, berdoa, doa pagi saudara-saudaraku, hadir Sabtu, doa Selasa, bangun kehidupan doa, kan dalam doa saudara belajar untuk menggabungkan, mengintegrasikan kehidupan Tuhan dalam diri saudara. Itu kehidupan doa. Kalau saudara jarang berdoa, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ya saya tidak punya waktu untuk menjelaskan disiplin. Tapi saudara-saudaraku, pada intinya adalah kalau saudara ingin hal ini, saudara bisa kejar. Kita berdoa ya, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu Amazing Grace tadi saudara-saudaraku. Tapi waktu kita menyanyikan lagu ini, sadari bahwa kita membutuhkan amazing grace itu bukan hanya untuk bebas dari dosa. Orang Kristen itu tidak terus-menerus dalam keadaan wretched, tidak terus dalam keadaan yang bejat. Tidak. Kita perlu anugerah untuk lepas dari kehidupan lama, tapi kita lebih membutuhkan anugerah untuk bisa menjalani hidup yang baru ini, yaitu hidup dalam kasih. Jadi saya ingin saudara-saudaraku untuk mengakhiri dengan, saya ingin bicara pada dua macam orang di tempat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang putus asa dengan dirinya. Orang-orang yang mandek rohani. Yang mengatakan bahwa ya segini tidak bisa. Gitu. Saudara mendengar firman dan mendengar tawaran firman Tuhan dan saudara mengatakan tidak bisa. Kenapa? Aku coba berkali-kali dan tidak bisa. Akhirnya kita berpikir bahwa ya itu cuma untuk pendeta, itu untuk cuma orang-orang khusus gitu.
dan Anda berhenti bertumbuh. Saya katakan saudara-saudaraku, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setiap manusia berharga. Kenapa? Karena kita ini punya potensi untuk betul-betul menjadi seperti Allah, saudara-saudaraku. Saya serius. Kenapa kita sangat berharga? Kenapa Allah tuh memberikan anaknya yang tunggal kepada kita pada saat kita tuh masih memusuhi dia? Kenapa Allah bahkan mengorbankan anaknya untuk musuh-musuhnya? Kenapa? Karena kita ini berharga. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita ini semua punya potensi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan cara yang luar biasa. That's why Allah memberikan anugerah yang begitu besar. Jadi kalau saudara hari ini adalah orang yang frustasi, orang yang mengatakan bahwa salah, segitu-gini aja, Kristen ya segitu-gitu aja, tidak bisa, tidak usah berusaha bahkan. Anda tertipu. Kalau Anda mengalami hidup betul-betul saudara-saudaraku, dalam anugerah, saudara akan menerima kepenuhan hidup yang luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan. Saudara, realita itu lentur tapi tidak selentur itu. The truth, aletheia. Kalau kita tuh membengkokkan kebenaran, satu kali kebenaran itu akan mukul kita balik. Itu yang terjadi dalam diri anak bungsu itu. Dia membengkokkan kebenaran luar biasa. Pada waktunya itu kayak plat baja itu menghantam dia balik. Dia menabur apa yang dia tuai. Kalau kita hidup separuh-separuh, hidup frustasi, tidak mengejar Allah, saudara-saudara, ya kita tidak akan mengalami realita kerajaan sorga. Tapi sebaliknya kalau kita mau bangkit, arahkan dirimu pada arah yang benar, dan bangkitlah setiap kali kamu jatuh. Itu aja kok. Satu kali kita pasti tambah pinter. Manusia itu tidak ada yang jatuh berkali-kali di titik yang sama. Enggak, sudahlah. Satu kali kita akan lebih pintar, lebih dewasa. Satu kali kita akan menjumpai bahwa sungguh ternyata beban dan kuknya Yesus itu ringan dan enak. Jalan menuju neraka itu lebih berduri daripada jalan menuju surga, saudara-saudara. Jalan ke surga itu enak, ringan, dan nyaman. Penuh damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera. Penuh hidup kita. Jadi bangkitlah, jangan ada seorang pun di sini yang kemudian menghukum dirinya dengan mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Saudara kalau mengatakan tidak bisa, Anda itu menghukum dirimu sendiri. Don't condemn yourself. Ampuni diri saudara. Tarik napas pengampunan, hembuskan pengampunan. Segampang itu Pak. Iya, saudara lihat anak ini sudah nyakiti papanya kayak gitu. Papanya tidak tanya, tidak tunggu waktu, tidak mikir, tidak nunggu anak ini. Asal anak itu bangkit dan pulang. Cukup bagi Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku adalah orang-orang di antara kita yang menyimpan kesalahan orang lain. Kita marah, kita mendendam, kita benci, Kenapa? Karena kita diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena orang itu membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Ya, itu bisa dimengerti. Tapi saudara, Anda menyiksa dirimu sendiri. Dan kita marah waktu orang yang kita benci itu kemudian berjaya, dia sukses. Kita menjadi sangat marah. Kita marah waktu Tuhan memulihkan orang itu bahkan. Seperti Yunus, seperti orang Farisi itu. Kok bisa Yesus itu makan dengan orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang berdosa. Kenapa kita marah? Karena kita tidak ngerti. Karena apa? Karena kita sendiri juga tidak berdamai dengan diri kita. Atau kita merasa benar diri. Anak sulung ini bilang, aku ini kerja keras, tidak pernah pesta-pesta. Dia membanggakan kebenarannya. Self-righteousnya dia. Itu membuat dia marah. Dan betapa ruginya dia tidak bisa bersuka cita atas pemulihan. Saudara-saudaraku, doakan orang-orang yang menyakiti kita. Doakan mereka supaya mereka dipulihkan. Supaya mereka diberkati. Maka saudara sendiri akan terlepas dari beban itu. Tadi pagi Pak Daniel mengutip dari Santo Agustinus. Kalau kita tidak mengampuni orang, ya kita bisa disakiti oleh orang yang jahat sama kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, akan ada dua orang jahat yang muncul. Satunya orang itu, satunya diri kita sendiri, saudara-saudara. Bayangkan pengampunan itu seperti tarik napas. Tarik, hembuskan, terus menerus. Saudara tidak ngampuni, saudara sesak napas saudara. Seperti tarik napas. Oke? Amazing grace, amazing grace. Amazing grace.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Hamba berdoa untuk setiap jemaat pada siang hari ini kami yang hadir Tuhan. Kalau ada di antara kami orang-orang yang frustasi dengan diri kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami sangat jauh dari rencanamu, jauh dari standarmu. Kami mungkin sudah berusaha sedemikian dan gagal berkali-kali. Beri kami hikmat Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menyadari bahwa amazing grace itu tidak hanya berkata soal kami lepas dari dosa masa lalu kami, tapi juga memberi kami kesempatan baru every time kami jatuh. Hanya saja berikan, Tuhan nyatakan bahwa kami ini sudah mengarah pada arah yang benar. Kalau kami ada di jalan yang benar, anugerah Tuhan tersedia tanpa batas di jalan itu. Sehingga kami bisa bangkit every time Tuhan, anytime. Jangan ada seorang pun di antara kami yang kemudian beralasan ditipu oleh iblis, ditipu oleh tuduhan, oleh penghukuman dari setan. Sehingga kami tidak bisa bangkit, tidak berani bangkit Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah terang firman Tuhan bercahaya dalam hati setiap umat-Mu. Menyadarkan kami tentang siapa kami, apa nilai kami. Kami adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami punya potensi bahkan untuk menghadirkan kerajaan sorga di dunia ini. Kami punya potensi untuk benar-benar menjadi cerminnya Tuhan. Di mana kehidupan kami ini mencerminkan Kristus pada dunia sekitar kami. Kami punya kehidupan yang begitu serupa dan segambar dengan Allah. Dan biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah. Because of the amazing grace yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan bagi kami yang Tuhan yang pada hari ini, kami diracuni oleh kepahitan, sakit hati. Kami betul-betul tidak bisa terima perbuatan atau perkataan beberapa orang. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Sadarkan kami Tuhan bahwa yang meracuni, yang menyakiti kami sebetulnya bukan dosa orang itu. Tetapi justru dosa kami sendiri yang tidak mau mengampuni. Saat kami tidak mengampuni, kami akan disiksa oleh berbagai-bagai hal. Yang menyiksa kami bukan kesalahan orang itu, tapi yang menyiksa kami adalah sikap kami yang begitu sombong dan menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga apa yang kami simpan itu meracuni diri kami begitu rupa. Tuhan, beri kami kekuatan mengampuni. Beri kami visi tentang indahnya hidup bebas dari segala sakit hati. Beri kami visi bagaimana kami dengan sabar, long suffering, kami mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Ya, kami akan terluka, ya. Orang bisa berbuat salah, kami juga bisa salah. Semua orang bisa buat dosa. Tapi kami tetap bisa bersuka cita dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Berikan visi ini Tuhan. Dan bebaskan umat-Mu dari segala sakit hati, kepahitan. Bebaskan kami dalam nama Yesus. Kami ingin merdeka untuk menyembah, merdeka untuk bertumbuh, merdeka untuk mengasihi, dan juga merdeka untuk dikasihi, baik oleh Tuhan dan oleh sesama kami. Terima kasih ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu berbicara juga dalam hati kami. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, kasih Tuhan kekal, dan kasih Tuhan memenuhi hati setiap umat-Mu pada siang hari ini. Penuhi kami, berkati jemaat-Mu Tuhan, dengan kasih sayang-Mu, dengan hasad-Mu, dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan itu. Supaya kami bisa menikmati hidup dalam segala kepenuhannya. Beri kami pemahaman betapa tinggi dan dalamnya, betapa luas dan lebarnya kasih Kristus. Walaupun mungkin itu melampaui segala pengetahuan. Supaya kami dipenuhkan dalam segala kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. God bless you all. Selamat siang.